Sudah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya silakan dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rian. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Kemarin kita sudah belajar tentang faktor, kemudian tentang dampak dan bentuk. Sekarang kita akan belajar tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Tujuannya apa sih? Kenapa kita mempelajari upaya mengatasi ketimpangan sosial? Di sini tujuannya mempelajari upaya mengatasi ketimpangan sosial, paling enggak dari kita sendiri. Apabila ada seorang yang mengalami ketimpangan sosial, kita bisa membantunya atau memberikan solusi kepada mereka. 3.3 menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial. Kemudian 4.3 mengolah hasil kajian pengawasan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini model pembelajaran snowball throwing dengan metode picture and picture serta didik dapat melakukan pengamatan, identifikasi dan menemukan serta menganalisis upaya ketimpangan sosial. Penilaiannya melalui penilaian sikap dengan dilihat soal yang kalian kerjakan, penilaian keterampilan. Nanti ada permainan dan di situ nanti Budina akan lihat komunikasi kalian. Kelihatan videonya? Kali ini saya akan membuat vlog tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, mari kita ikuti vlog Budina. Halo anak-anakku, masih bersama saya Budina. Budina kali ini berada di gedung SMA Negeri 1 dan Peletung di lantai atas. Coba silakan diamati sekolah kita. Nah, sudah terlihat dari tayangan tadi, bisa kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah. Bagaimana cara mengatasi ketimpangan sosial? Nah, mari ikuti Budina menjelaskan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Mari. Upaya mengatasi ketimpangan sosial yang perlu dilakukan pemerintah, yang pertama harus menyentuh bidang pendidikan, di mana pemerintah harus memperbaiki satu, kurikulum yang ada di sekolahan. Yang kedua, pemerintah harus memperbaiki sarana prasarana seperti gedung, kemudian fasilitas teknologinya dan sebagainya. Yang ketiga, harus memperbaiki minat atau motivasi belajar. Kedua, pemerintah harus meningkatkan kesehatan yang ada di masyarakat. Pemerintah harus menambah kuantitas dan kualitas kesehatan yang ada di desa dengan yang ada di kota. Pemerintah harus menyamakan kualitas
kesehatan yang ada di desa. Misalnya menambah jumlah tenaga medis, menambah jumlah rumah sakit yang ada di tiap menuju ke daerah. Pemerintah bisa meningkatkan wirausaha secara massal, di mana pemerintah telah memberikan dana desa ini bisa dimanfaatkan masyarakat di desa dalam memberikan pelatihan untuk berwirausaha, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa. Pemerintah bisa menciptakan peluang kerja, di mana pemerintah bisa melakukan pendampingan atau penyuntikan dana kepada UKM mikro, di mana UKM mikro ini sangat besar dalam menciptakan peluang kerja, tapi mereka masih kesulitan dalam masalah dana. Untuk itu pemerintah harus selalu mendampingi UKM mikro tersebut. Yang terakhir. Nah, silakan tadi dijelaskan bahwa upaya mengatasi ketimpangan itu salah satunya dalam bidang pendidikan adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Yang pertama kualitas kurikulum, kemudian yang kedua tentang sarana dan prasarana, sebelumnya tiga, memperbaiki motivasi peserta didik dalam belajar. Silahkan ada yang mau menanggapi tentang hal tersebut. Apakah di tempat kalian itu sudah sesuai atau justru tidak sesuai? Upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di desa saya, menurut saya untuk kualitas pendidikan sudah mulai membaik daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana fasilitas untuk belajar mengajar juga sudah baik, dan menurut saya juga di sini tenaga pengajarnya juga sudah mulai lebih profesional lagi daripada dulu, Bu. Jadinya kualitas pendidikan di desa saya menurut saya sudah meningkat dari tahun ke tahun, mungkin lebih meningkat lagi untuk tahun ke depannya. Iya, jadi menurut Rian kualitas pendidikan di daerahnya sudah baik. Berarti program dari pemerintah sudah berjalan dengan baik ya, Rian. Oke, silakan Rian menunjuk teman lainnya untuk menanggapi respon kamu terhadap video tadi, atau kamu beri pertanyaan. Silakan Rian, mau menunjuk siapa? Atika, Bu. Atika, silakan Atika mau disuruh menanggapi atau diberi pertanyaan, Rian? Tanggapi pernyataan saya tadi saja. Menanggapi, silakan Atika menanggapi. Iya, Bu. Kalau menurut saya, di desa saya sendiri sama dengan apa yang disampaikan Rian, yang disampaikan Varian. Kualitas kurikulumnya sekarang sudah baik, sarana prasarananya sekarang juga sudah baik. Dulu cuma pakai kursi dan meja seadanya, tapi sekarang sudah diganti menjadi yang lebih layak. Tapi motivasi belajar dari siswa masih kurang baik, karena sekarang daring, motivasinya semakin menurun. Malah banyak anak yang tidak mengikuti pelajaran secara online. Ya, Bu. Iya, itu menurut Atika kenapa ya sebabnya? Motivasi itu, Bu. Iya, motivasi. Kenapa justru gedung sarana itu ditingkatkan, tapi motivasi mereka justru malah menurun? Kalau masalah gedung dan sarana ditingkatkan itu memang dari pemerintah. Maksudnya agar menjadi lebih layak. Namun karena sekarang ada pandemi, motivasi belajar siswa itu semakin menurun. Kalau sekolah di sekolah, pasti orang tua selalu menyuruh anaknya dan memaksa anaknya, walaupun mau tidak mau pasti harus sekolah. Kalau online, kadang masih ada yang tidak punya HP, ada yang tidak ada paketan. Kalau di sini belum ada wifi sama sekali, Bu. Maksudnya di sekolah belum disediakan wifi gitu. Oh iya, benar sekali. Oke, silakan Atika menunjuk teman yang lain untuk menanggapi dari pendapat kamu. Diva, motivasinya Diva sendiri gimana?
Kan kalau belajar online, kalau untuk saya itu harus mengulanginya lagi sampai beberapa kali karena kalau dijelaskan itu agak kurang memahami. Saya simpulkan saja ya. Jadi ketimpangan di sini ternyata sebagian besar sudah teratasi oleh pemerintah. Hanya saja mungkin program-program yang dilakukan pemerintah masih belum tepat sasaran. Akhirnya banyak program yang dilakukan pemerintah masih terhambat sehingga ketimpangan masih terlihat. Nah, dari hal itu perlu adanya penanganan secara bersama, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat. Misalnya dengan melakukan tali asi atau sedekah, saling bergotong royong membantu menyelesaikan masalah ketimpangan tersebut. Silakan Rian ditutup doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rian, saya akhiri, selalu jaga kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Budina kasih game permainan. Nah, silahkan kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.